Masa bodoh mau halal, mau haram jadah. Sejauh saya bisa mencapai sesuatu, saya akan lakukan. Sehingga yang terjadi di mana-mana ada pengkhianatan. Setuju? Siapa adik-adik muda yang belum menikah atau melambaikan tangan? Buat adik-adik muda yang lambaikan tangan, saya mau tanya. Di masa percintaan adik-adik muda, banyak nggak terjadi pengkhianatan? Ya nggak usah nangis gitu, saya cuma nanya. Buat adik-adik muda di masa muda, khususnya masa percintaan, ada banyak nggak pengkhianatan? Hah? Jeritan, jujur. Buat pegawai-pegawai di dunia kerja, ada banyak pengkhianatan nggak? Banyak. Buat saudara-saudara yang usaha di marketplace, banyak terjadi pengkhianatan nggak? Banyak. Buat saudara-saudara yang terlibat dalam pelayanan, nah ini mungkin agak rohani sedikit. Di dunia pelayanan ada banyak pengkhianatan nggak? Banyak. Tapi hari ini saya mau bilang, jangan baper. Jangan apa? Bilang sama sebelah saudara lu jangan baper. Karena di tengah pengkhianatan ada orang yang sedang menangis, tapi ada orang yang sedang berpesta. Karena dunia ini tidak mengenal yang namanya integritas. Dunia ini hanya mengenal apa? Pencapaian. Sama-sama bilang sama saya pencapaian. Itulah bedanya orang dunia dan anak Tuhan. Orang dunia masa bodoh, yang penting saya mencapai pencapaian. Kita masih melanjutkan pembahasan tentang 33 karya dahsyat Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya. Sama-sama bilang sama saya, Roh Kudus berkarya dahsyat dalam hidup saya. Saudara-saudara yang ada di rumah, ketik di live chat saudara, Roh Kudus berkarya dahsyat dalam hidup saya. Roh Kudus berkarya dahsyat dalam hidup saya. Yes, haleluya. Berarti sudah 18 minggu kita deklarasikan Roh Kudus berkarya dahsyat dalam hidup saya. Doa saya, kita mantap dengan keyakinan kita, apapun yang terjadi, Roh Kudus akan tetap berkarya dahsyat dalam hidup kita. Sama-sama bilang sama saya, apapun yang terjadi, Roh Kudus yang atur hidup saya. Yes, haleluya. Nah, hari ini kita masuk pada pembahasan ke-18. Pembahasan ke-18 kita sedang membahas tentang salah satu karya dahsyat Roh Kudus. Banyak orang membatasi karya dahsyat Roh Kudus hanya pada karunia dan buah-buah roh. Sehingga banyak perdebatan teologis tentang apakah buah-buah roh, apakah karunia-karunia roh lebih penting. Tapi saya percaya karya dahsyat Roh Kudus begitu luas dan tidak bisa dibatasi. Dan salah satunya itu yang kita bahas hari ini, yaitu menghadirkan sukacita di tengah penistaan dan penderitaan. Akhir zaman ini, yang buat para akademisi biasanya disebut zaman postmodern atau post-truth, saya menyebutnya sebagai zaman di mana penderitaan terjadi di mana-mana. Karena zaman sekarang orang tidak mementingkan integritas. Orang sekarang tidak mementingkan apa? Integritas. Orang sekarang hanya menekankan tentang pencapaian. Tapi anak Tuhan percaya kalau kita berintegritas, kita akan dibawa Tuhan untuk memiliki pencapaian-pencapaian yang luar biasa. Pelajaran yang kita dapat, hidup ini keras. Pengkhianatan itu biasa. Tapi pada saat yang bersamaan saya ingatkan, jangan baper. Anak Tuhan percaya, apapun yang terjadi Allah turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan. Yang setuju katakan amin. Nah, saya coba pelajari, klik. I'm proud of my Bible.
Saya bangga dengan Alkitab saya. Buat saya the Bible is the best. Sama-sama bilang sama saya, the Bible is the best. Kalau saudara tanya sama saya, why? Kalau saudara tanya sama saya, kenapa? Jawaban saya sederhana. 2000 years ago. 2000 tahun yang lalu Petrus sudah nulis gini. Yang mungkin buat kita 10 tahun yang lalu kita gak ngerti. 20 tahun yang lalu kita gak ngerti. Tapi hari-hari ini makin jelas. Petrus tulis begini. 1 Petrus 4 ayat 12 sampai 16. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan. Sama-sama bilang sama saya, nyala api siksaan. Kalau saya boleh sederhanakan bahasa ini. Karena Petrus pakai gaya bahasa bernama hiperbola. Apa artinya nyala api siksaan? Nyala api siksaan juga dapat diterjemahkan sebagai penderitaan yang berat. Sama-sama bilang sama saya, penderitaan yang berat. Jadi Petrus dalam ilham Roh Kudus sedang menyampaikan pernyataan nubuat. Sehingga surat Petrus bukan hanya berlaku 2000 tahun yang lalu, tetapi khususnya berlaku buat kita yang hidup hari ini. Dan ayat itu berbunyi demikian, saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan, penderitaan berat, pengkhianatan menyakitkan yang akan datang kepadamu sebagai ujian. Seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Jadi kita lihat di akhir zaman akan ada banyak orang drama. Akan ada banyak orang apa? Drama. Kenapa drama? Karena baper. Jadi kalau menghadapi penganiayaan, menghadapi pengkhianatan, menghadapi hal-hal yang menyakitkan, menghadapi penderitaan yang berat, itu kayak seolah-olah terjadi sesuatu yang luar biasa. Pengen bunuh diri, pengen mundur, pengen cerai. Saya udah gak tahan hidup begini, buat apa lagi saya hidup? Saya udah gak sanggup. Alkitab udah bilang akan ada nyala api siksaan, tetapi jangan seperti sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Bahasa saya bilang, biasa aja. Sama-sama bilang sama saya, biasa aja. Nada saudara jelek. Gini, biasa aja. Nah ini. Udah sehati memang kita. Coba. Biasa aja. Nah ini urapan udah turun luar biasa ini. Wah, ini kalau sudah khotbah orang tahu langsung jemaat glow ini. Jadi maksudnya, Bu, kalau ibu sedang menangis karena dikhianati, percaya saya Bu. Temanmu gak akan terkejut bilang, kamu dikhianati ya? Apaan sih pengkhianatan? Enggak Bu. Kamu dikhianati ya? Berapa kali? 2, saya 7. Pak, kalau engkau kecewa mau mundur dari pelayanan, orang pelayanan pengkhianat semua. Orang akan tanya sama saudara. Berapa kali kau dikhianati? Gue sih bukan soal dikhianati. Uang gue dipinjam gak dibalikin. Berapa dipinjamnya? 20. Gue 65. Jadi Alkitab sedang mau bilang gak usah baper. Gue sebel banget sama Gilbert. Kalau pendeta lain gue lagi ada masalah dikasih tahu kuat. Pandang Yesus. Gue masuk gereja gue sendiri. Gak usah baper. Gak usah drama. Ngerti sedikit perasaan orang. Biasa aja. Jangan saudara pikir cuma saudara yang mengalami beban. Percayalah, kita bisa kuat bukan karena kita gak melewati beban, tapi karena tangan Tuhan yang menopang, menolong, menguatkan kita. Yang setuju katakan amin. Biasa aja. Nah itu. Yeah. Ayat 13. Ingat ya, kalau ada nyala api siksaan, gak usah drama, gak usah baper, gak usah kayak sesuatu terjadi, biasa aja gitu. Percaya aja masih ada Tuhan. Sebaliknya kata Alkitab, bersukacitalah. Sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu. Jadi kalau kehidupan kita seperti sebuah buku,
Maka saya menyebut penderitaan selalu ada di bab-bab tengah. Apa maksudnya bab-bab tengah? Karena bab terakhirnya selalu kemuliaan. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Ibaratnya hidup ini adalah sebuah buku, maka penderitaan hanyalah bab-bab pertengahan. Bab terakhirnya adalah apa? Kemuliaan. Jangan selalu bilang, wah Gilbert ini pendeta Injil kemakmuran. No, saya cuma baca dalam Alkitab. Coba Alkitab bilang apa? Sebaliknya bersukacita sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu ia menyatakan apa? Kemuliaannya. Berarti bab terakhir dalam cerita kehidupan kita selalu kemuliaan. Ayat 14. Bahkan lebih tegas lagi nih. Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus. Kamu being tortured. Kamu disiksa karena nama Kristus. Sebab the spirit of glory, roh kemuliaan, yaitu roh Allah ada padamu. Berarti bersukacita bukan sekedar tuntutan Kristus buat kita. Tapi sukacita is the gift of Christ. Sama-sama bilang sama saya, sukacita bukan sekedar tuntutan Kristus, tapi hadiah dari Kristus. Untuk setiap orang yang buka hati dan membangun hubungan mantap dengan Roh Kudus. Berikan tepuk tangan yang meriah. Jadi saya selalu gambarkan seperti orang punya genset di rumahnya. Kalau aliran listrik PLN mati, genset saudara otomatis menyala. Setuju? Itu kalau genset saudara mahal. Gak sampai 10 detik. Lampu mati. Genset menyala. Tapi ada yang gensetnya manual. Jadi ada listrik PLN mati. Saudara mesti start dulu. Baru nyala. Jadi istilahnya ada orang yang ketika ngadepin masalah langsung percaya ada kuasa Tuhan bela. Otomatis. Ada yang ada masalah, stres dulu 1 hari 2 hari, manual. Tapi ada yang manual old style. Mesti diengkol. Engkol. Itu agak lebih lama. Ada badai. Seminggu 2 minggu stres. Baru akhirnya aku percaya. Tanya sama sebelah saudara. Otomatis atau manual? Tuhan tidak menuntut kita untuk bersukacita. Tapi sukacita adalah gift of the Spirit of God. Karena Yesus bilang, damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Amin. Jadi damai sejahtera bukan perjuangan kita untuk mencapai damai. Tapi damai sejahtera membuka hati kita menerima sukacita Tuhan dengan kuasa Roh Kudus yang luar biasa. Berikan tepuk tangan yang meriah. Makanya saya ilustrasikan seperti aliran listrik mati PLN, genset langsung menyala. Pengharapan daging kita udah gak kuat, roh kemuliaan Kristus yang akan menguasai hidup kita. Berikan tepuk tangan yang meriah. Haleluya. Makanya ayat 15 bilang, jangan ada di antara kamu yang menderita sebagai pembunuh, atau pencuri, atau penjahat, atau pengacau. Dengan lain kata, jangan ada yang menderita karena kebodohan dan kesalahannya sendiri. Tapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, sebagai murid Kristus, sebagai warga sorga, janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Haleluya, klik. Nah, saya simpulkan begini. Roh Allah selalu mengarahkan kita pada sukacita yang bukan diberikan dunia tapi dari sorga.
Sukacita dari dunia ini membutuhkan alasan. Yang setuju sama saya katakan sukacita membutuhkan alasan. Betul? Dan ada banyak orang terbangun dengan konsep itu. Saya nggak bisa sukacita anak saya mengkhianati saya, pendeta. Saya nggak bisa sukacita mertua saya menjajah saya, pendeta. Saya nggak bisa sukacita, pendeta, usaha saya lagi hancur. Saya nggak bisa sukacita, pendeta, saya ditipu orang. Dia bersukacita nunggu ada Allah. Itu sukacita dunia. Tapi sukacita dari sorga tanpa alasan, karena itu gift of God, pemberian dari Tuhan. Makanya orang dunia di akhir zaman banyak yang labil. Anak Tuhan harus stabil. Karena roh Tuhan beri sukacita yang menetap dalam hati kita. Haleluya. Dalam bahasa saya selalu bilang, the Spirit of God is the stabilizer. Roh Tuhan adalah stabilizer when we are low. Maka the Spirit of God bring us up. Dia beri kekuatan buat kita. Tapi waktu kita over happy, over joy, Spirit of God mengingatkan kita bahwa semua karena Tuhan, bukan karena kita. Amin. Lanjut, klik. Karena itu saya simpulkan gini. Salah satu yang setan rancangkan di akhir zaman adalah penistaan dan penderitaan, torturing our spirit kepada roh kita dan masa depan kita. Tapi daging kita tidak menyadari, bahkan cenderung sangat menikmatinya. Jadi iblis dalam memancing dosa berinovasi hari-hari ini. Dulu dosa orang apa sih? Mabok. Ya kan, zaman-zaman tahun 60, 70, rambut gondrong, celana cutbray, mata setengah, jalan mabok. Terus jalan, jadi lo mau apa sekarang? Gua tampol juga lo, ya kan. Tapi besoknya udah ada di God. Orang dulu tuh kalau dosa ya begitu. Tapi orang sekarang jarang mabok-mabok gak jelas gitu. Orang sekarang narkoba. Apa itu narkoba? Orang pakai narkoba tetap bisa jadi pilot. Orang pakai narkoba bisa tetap menjadi aparat. Maaf ya, aparat di sini saya jangan ditangkap lah, kasihan saya pendeta. Tega banget kalau nangkap saya. Coba iseng-iseng ketik narkoba aparat. Ada polisi, ada tentara, ada hakim, ada jaksa. Jadi kalau mabuk kan ya ilaha illallah. Semua orang tahu. Tapi kalau narkoba bisa jadi pilot, bisa jadi artis. Pertanyaan saya, kira-kira orang narkoba bisa masuk surga nggak? Gak usah diam, jawab. Orang narkoba bisa masuk surga nggak? Kenapa? Saudara masih ragu? Saudara pikir orang pakai narkoba masih bisa masuk surga? Kau pikir dia ada orang dalam ke apa? Orang pakai narkoba nggak mungkin bisa masuk surga. Tapi kenapa orang masih tetap pakai narkoba? Secara daging enak, tetapi your spirit being apa? Tortured. Roh saudara teraniaya. LGBT. Dagingnya enak. Karena sekarang punya komunitas, bisa tampil di TV, bisa ini. Ada apa tuh lomba gay-nya, ada lomba lesbiannya. Wah segala macam lah. Ada apa klubnya khusus mereka. Ada banyak kegiatannya. Tapi yang hancur tetap spiritnya sama masa depannya. Karena kalau udah waktu muda gitu kan, masih bisa ke gym kan. Gay gitu kan. Pas udah tua. Nah, mau jadi gay juga repot. Malaikat juga mau nyabut jijik. Karena malaikat ingat cerita Sodom dan Gomora. Karena malaikat datang mau dipakai oleh mereka itu para gay itu kan. Nah malaikat kan takut pas dia mau cabut tangannya dipegang apa? Kenapa? Bawa aku. Jijik. I'm nothing against them. I love them. Tapi saya mau kasih tahu, LGBT is being trapped. Dagingnya dibuat nyaman, tetapi rohnya being tortured.
teraniaya. Dan hari depanmu akan hancur. Yang ketiga misalnya, selingkuh dan perzinahan. Coba yang pernah selingkuh tolong maju, saya mau tanya-tanya pengalaman pribadinya. Orang selingkuh, orang berzina, dagingnya dibuat nikmat. Tetapi rohnya dibuat menderita, hari depannya dibuat hancur. Karena Alkitab bilang Tuhan membalaskan kesalahan pada keturunan anak-anaknya sampai keturunan yang ketiga dan keempat. Makanya perhatikan orang yang berzina, orang yang selingkuh. Kutuknya selalu turun pada anak-anaknya. Anak-anaknya ada yang hamil di luar nikah, anak-anaknya ada yang dihamilin orang, anak-anaknya ada yang perkosa orang, anak-anaknya ada yang diperkosa orang. Orang kalau berselingkuh, berzina, suka atau nggak suka, kutuknya akan turun karena Alkitab bilang Tuhan akan membalas kesalahan ayah pada keturunan yang sampai ketiga dan keempat. Nah kalau itu terjadi gimana? Pendeta yang pertama harus berhenti. Dan yang kedua harus putuskan setiap ikatan kutuknya di dalam nama Yesus oleh kuasa darah Yesus. Amin. Korupsi misalnya. Orang korupsi dagingnya nikmat. Tapi the spirit and masa depannya being tortured. Karena orang kalau korupsi misalnya, jangankan dia, istrinya ikut nikmat. Yang tadinya biasanya cuma pakai tas merek Elizabeth, sekarang Hermes, Louis Vuitton, ya kan? Chanel. Tapi kalau ketangkap, diambil semua sama KPK. Spiritnya being tortured. Karena gini, uang korupsi itu adalah uang setan. Uang korupsi adalah uang setan. Uang setan pasti dibawa lari jin. Uang korupsi saudara beli susu. Susunya diminum sama anak saudara. Anak itu jadinya anak apa? Cuman di gereja Bethel Indonesia Global Fellowship Center, yang gembalanya belum ngomong, masih ada di pikiran, sudah bisa dibaca oleh jemaatnya. Luar biasa ini jemaat ini. Nyesel sudah cuma nonton di rumah. Di sini luar biasa jemaatnya ini. Oh di gereja lain, saya udah ngomong aja, saya mau ulangi deh. Oh di sini belum keluar dari otak saya, langsung dibaca. Orang korupsi, uangnya uang setan. Dibeliin rumah. Rumah itu rumah siapa? Kan uangnya uang setan. Ya, tapi kan saya udah panggil pendeta untuk mengucapkan berkat. Lu ya waktu ada pendetanya setannya mundur. Pas setannya mau pulang, waktu pendetanya mau pulang setannya bisik. Tapi belinya pakai duit saya. Ya tapi kan dia yang punya rumah. Enggak, dia cuma numpang di situ, duitnya duit saya. Makanya rumah itu panas. Karena orang dunia yang dipikirkan hanya pencapaian. Anak Tuhan sebaliknya. Kita berintegritas dan kita percaya lewat integritas itu Tuhan menuntun kita pada pencapaian-pencapaian luar biasa. Saya katakan amin. Berarti ada dua jenis penderitaan saya catat. Yang pertama, penderitaan yang Tuhan izinkan. Cirinya jelas untuk membuat daging kita semakin disalibkan tapi roh kita makin dibalas. Kita berkata apa? Aku hidup. Tapi bukan lagi aku yang hidup, tapi Kristus yang hidup dalam aku. Fase-fase ini kita akan disakiti, dilukai, dicurangi, dikhianati, dibully, direndahkan. Tapi orang yang bertahan sampai kesudahannya itu yang beroleh selamatnya. Itu pencobaan yang Tuhan izinkan. Yang kedua, penderitaan yang merupakan pemberontakan kita. Dan ini akan membuat daging kita mencari nikmat. Tapi roh kita being tortured. Roh kita yang menderita untuk menghancurkan hari depan kita supaya kita binasa. Akhirnya kita mencari jalan keluar duniawi. Sehingga kita makin apa? Makin jauh dari jalan-jalan Tuhan. Yaitu penderitaan. Klik. Secara singkat saya jelaskan. Bagaimana Roh Kudus membuat kita mampu bersuka cita di tengah penderitaan. Tadi sudah saya jelaskan.
Penderitaan bukan sekedar tuntutan Tuhan. Maksud saya sukacita bukan sekedar tuntutan Tuhan. Tetapi hadiah Tuhan bagi yang membuka hati dan bergaul karib dengan Roh Kudus. Jelas? Nah, bagaimana proses itu sampai? Bagaimana Roh Kudus membuat kita mampu bersukacita di tengah penderitaan sehingga kita menerima hadiah itu? Yang pertama, Roh Kudus mengubah arah pandangan kita dari proses pada hasil. Saya setuju dengan pandangan yang berkata, proses tidak pernah mengkhianati hasil. Proses tidak pernah mengkhianati hasil. Tapi tergantung point of view kita. Kenapa istrinya Ayub berontak? Karena pandangan dari istrinya Ayub hanya pada proses. Menyakitkan, melelahkan, mengecewakan, menjenuhkan. Tapi di saat yang sama, pandangan Ayub ada pada result. Makanya Ayub bilang apa? Aku tahu engkau sanggup melakukan segala sesuatu. Dan tidak ada rencanamu yang gagal. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Life is not just only about the process. But life is about the result. Kita tidak percaya pada Allah yang mudah-mudahan. Tapi kita percaya pada Allah yang janjinya ya dan amin. Sama-sama bilang sama saya, hasilnya pasti memuaskan. Saudara-saudara yang ada di rumah ketik di live chat saudara, hasilnya pasti memuaskan. Yang kedua, bagaimana Roh Kudus membuat kita mampu bersukacita di tengah penderitaan? Roh Kudus membuat kita dapat merasakan kenikmatan di saat-saat perubahan terjadi. Jadi sukacita kita bukan pada masalah yang sedang terjadi, tapi pada perubahan yang terjadi. Amin. Gua dulu, kalau ada orang yang ngecewain gua, sengcok gua, senggol langsung gua bacok. Tapi puji Tuhan sekarang Tuhan banyak rubah gua. Gua kalau disenggol gua masih bisa tenang. Bulan depan baru gua bacok. Tapi lama-lama, sekarang gua disenggol sama orang, gua peluk, gua doain. Karena ada apa perubahan. Hidup bukan soal prosesnya tapi perubahannya. Saya dulu pendeta kalau di gereja nggak betah gitu. Dulu saya kalau di gereja gitu nggak nyaman gitu. Tapi sekarang saya rasakan betul apa yang tidak pernah saya pikirkan Tuhan sediakan buat saya. Berikan tepuk tangan ya mereka. Setiap perubahan mendatangkan proses yang tidak mudah. Tapi nikmatnya kita kenapa? Hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus yang hidup dalam aku. Saya berdoa, setiap kita bukan hanya akan berubah, tapi terus berubah bagi kemuliaannya. Amin. Yang ketiga, bagaimana Roh Kudus membuat kita mampu bersukacita di tengah penderitaan? Roh Kudus membuat kita menikmati kebanggaan kesetiaan Tuhan memproses kita. Karena hidup ini bukan apa yang sedang saya jalani, tapi siapa yang sedang atur hidup saya. Jadi kalau di perusahaan-perusahaan, ada kan suka namanya laporan tahunan. Laporan keuangannya harus diaudit. Diaudit oleh auditor terkemuka. Dan biasanya di setiap negara ada auditor-auditor tertentu yang disebut auditor-auditor kepercayaan. Biasanya harus CPA, Certified Public Accountant. Karena dia harus diaudit oleh akuntan publik. Tetapi nama-nama tertentu, kalau dia kasih stempelnya dan tanda tangannya, rata-rata udah gak diperiksa lagi karena dianggap ini udah bonafide. Ya kan? Tetapi kalau perusahaan saudara, yang audit tanda tangannya namanya Gilbert dan Nixon Manalu, ya gak dipercayalah. Kenapa? Ya orang tahu ini pendeta kok. Urusan apa sama akuntan? Ini yang saya mau bilang sama saudara. Kalau Kristus yang proses kita, Kristus yang periksa kita, Kristus yang kendalikan kita, hasilnya pasti dahsyat dan luar biasa. Tidak mungkin meragukan. Amin. Yang terakhir, bagaimana Roh Kudus membuat kita
Mampu bersukacita di tengah penderitaan. Roh Kudus membuat kita menghargai kemajuan-kemajuan dalam rancangan Tuhan yang dahsyat. Karena sukacita kita bukan sekedar kegembiraan. Tapi karena kemajuan-kemajuan yang luar biasa. Mungkin saya belum mencapai apa yang saya harapkan, tapi at least saya sudah meninggalkan banyak yang harus saya tinggalkan. Sama seperti orang lulus SD. Kalau bicara kegembiraan, dia gembira, bahagia, sukacita sama kelompoknya itu. Dan ketika dia mulai masuk SMP, mulai masuk kehidupan yang berbeda. Tapi nggak bisa lulus SD, lalu kembali ke kelas 1 SD. Masa udah opa-opa masih celana merah? Munyin-munyin, saya masih kelas 6 SD. Karena justru yang membanggakan kita, karena Tuhan sudah buat kita dalam kemajuan. Dalam hidup saya selalu saya percaya, setiap akhir pergumulan kita menuntun kita lebih dekat pada rencana Allah yang dahsyat dan luar biasa. Berikan tepuk tangan yang meriah. Sebagai penutup, saya undang pemain musik maju ke depan. Pastikan di setiap penderitaan kita wajib mengkaji, apakah penderitaan yang kita hadapi karena merupakan proses Tuhan, atau itu memang kesalahan kita. Kalau itu karena kesalahan kita, nggak ada jalan lain, cepat bertobat. Kalau itu karena kita egois, kalau itu karena kita kepala batu, karena itu karena kita mau menang sendiri, cepat bertobat. Tapi jika karena proses Tuhan, tetap tangguh, tetap bersukacita. Karena Tuhan yang izinkan proses ini berlangsung adalah Tuhan yang pastikan kita ada dalam kemuliaannya. Berikan tepuk tangan. Setiap mata terpejam, setiap kepala tertunduk, setiap hati terangkat pada Tuhan. Hari ini biarkan Roh Kudus berbicara buat masing-masing kita. Mungkin selama ini sudah berkata, saya ini orangnya labil banget. Kadangkala saya bisa tenang, tapi kadangkala saya bisa cepat emosi. Kadangkala saya bisa terima keadaan, kadangkala saya sedih banget. Kadangkala saya bisa bersyukur, tapi kadangkala saya berontak, nggak bisa terima kenapa terjadi. Tapi hari ini saya ngerti, life is tough. Hidup memang keras, saya nggak bisa baperan. Saya nggak bisa jadi orang yang labil. Saya harus punya prinsip dalam hidup ini. Bersama Yesus aku cakap menanggung segala perkara. Jika itu doamu, taruh tangan kananmu di dada. Hari-hari ini kata Alkitab, nyala api siksaan akan datang. Tapi jangan anggap itu sebagai sesuatu yang luar biasa. Tenang aja, Allah terus bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan. Jangan jadi orang yang apa-apa tertekan, apa-apa stres. Dikhianati itu biasa. Buat kita yang paling penting adalah integritas. Tapi buat dunia yang paling penting adalah pencapaian. Sehingga waktu kau menangis karena dikhianati, ada orang yang sedang bersorak karena pencapaian sesuatu. Karena itu pastikan engkau tetap memandang Tuhan. Jika itu doamu, taruh tangan kananmu di dada. Atau mungkin hari ini kau berkata, aku harus hati-hati. Karena banyak hal yang terjadi, dagingku nikmat, tapi sebetulnya my spirit is being tortured. Rohku teraniaya. Tapi dalam banyak hal aku juga mengerti, dagingku disalibkan bersama dengan Kristus supaya rohku makin kuat dalam anugerahnya. Kebahagiaan kita justru kemajuan-kemajuan yang luar biasa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. It's okay. Karena waktu kita disalibkan bersama Kristus, kita juga akan menerima kuasa kemuliaannya. Jika itu doamu, taruh tangan kananmu di dada. Pastikan hari ini waktu engkau menyadari dagingmu nikmat, tapi sebetulnya hari depanmu dan your spirit being tortured. Cepat bangkit. Cepat hidup dalam jalan Tuhan. Karena kalau penderitaan itu datang dari Tuhan, maju aja. Tapi kalau penderitaan itu terjadi karena pemberontakan kita, cepat bertobat. Jika itu doamu, taruh tangan kananmu di dada. Juga saudara-saudara yang ada di rumah dapat melakukan hal yang sama. Setiap saudara yang ingin didoakan, taruh tangan kanan saudara di dada. Boleh angkat tangan dua-dua tinggi-tinggi. Izinkan saya doa. Bapa, kami angkat tangan kami dua-dua karena kami anak Tuhan. Kami tidak mau hidup labil. Kami tidak mau hidup baperan. Karena dunia di mana kami hidup hari-hari ini adalah dunia yang keras. Nyala api siksaan sedang datang menimpa. Tetapi kami tidak menganggap itu sebagai sesuatu yang luar biasa. Buat kami itu biasa, proses yang akan mendatangkan hasil yang mengagumkan dalam kuasa kemuliaan Tuhan. Karena itu lihat tangan-tangan yang terangkat.
Kalau ada di antara kami yang labil, ada di antara kami yang gampang goncang, gampang putus asa, gampang kecewa, gampang berontak, hari ini di dalam nama Yesus Tuhan jamah, sehingga kami tangguh melihat keadaan ini dalam terang kacamata kemuliaan-Mu. Terima kasih Bapa. Saudaraku, I know it's hard. Saya tahu itu keras. Tapi boleh gak saya ingatkan saudara, jangan baperan. I know, mungkin saudara gak suka dengar saya ngomong gini, but I have to tell you, cause I love you. Jangan baperan. Hidup kadang-kala keras. Kau bisa dikhianati oleh orang yang kau tolong. Kau bisa dikhianati oleh anakmu sendiri. Kau bisa dikhianati oleh menantumu sendiri. Kau bisa dikhianati oleh mertuamu sendiri. Kau bisa dikhianati oleh iparmu sendiri. Tapi percayalah, kalau hatimu bersih, hatimu melekat pada Kristus, selalu ada kemenangan dahsyat yang Tuhan sediakan. Engkau tidak pernah ditinggalkan Tuhan. Bapak hamba juga doa buat yang sakit. Karena hamba percaya kesembuhanlah hak mutlak kami sebagai orang percaya. Setiap saudara yang sakit, letakkan tangan kananmu di bagian tubuhmu yang sakit. Imani janji Tuhan, karena Alkitab bilang akulah Tuhan yang menyembuhkan. Bapa, firman-Mu berkata, sampai masa tuaku aku tetap Tuhan yang menjaga engkau. Dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong engkau. Sehingga kami percaya kesehatan, kekuatan terus akan menyertai kami. Dengan iman kami letakkan tangan kanan kami di bagian tubuh kami yang sakit. Kami tolak sakit penyakit, kami tolak kelemahan tubuh, kami tolak campur tangan kegelapan. Kami patahkan kuasanya di dalam nama Yesus. Hai setan sakit penyakit, kau tidak punya kuasa atas tubuh orang percaya. Kami perintahkan keluar. Segala virus, bakteri, kuman, kami perintahkan keluar dalam nama Yesus. Segala infeksi, segala peradangan, segala serangan-serangan setan, segala kutuk-kutuk penyakit, segala kutuk penyakit turunan, kami perintahkan keluar dalam nama Yesus, mengalir kuasa kesembuhan. Dari ujung kepala sampai ujung kaki, tambahkan iman kami juga ya Tuhan, karena lewat iman kami akan mendapat kesembuhan. Karena kami percaya Yesus kami tidak berubah dulu, kemarin, hari ini, dan sampai selama-lamanya. Dengan iman kami nyatakan oleh bilur-bilur Kristus kami yang percaya sudah dijamah dan disembuhkan Tuhan dengan kuasa luar biasa. Inilah tepuk tangan sorak-sorai kemenangan kami, tepuk tangan sukacita kami, karena Yesus menyembuhkan penyakit kami. Terima kasih Bapa. Hamba mengasihi jemaat-Mu satu persatu. Apa yang Tuhan taruh di hati hamba sudah hamba sampaikan bagi umat-Mu. Hamba doa firman termeterai. Apa saja yang mereka kerjakan dibuat Tuhan berhasil. Mereka gak turun tapi naik, mereka jadi ekor, mereka jadi kepala. Hari-hari yang penuh mujizat boleh menjadi bagian hidup mereka. Biarlah sukacita selalu menguasai hidup mereka, sehingga mereka stabil dalam segala situasi. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Bangsa negara kami Indonesia, selamatkan ya Allah, damai sejahtera atas Indonesia. Umat mayoritas di bangsa ini Tuhan tuntun dalam damai sejahtera dan kasih-Mu. Bahkan keselamatan yang sempurna. Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, pejabat di pusat dan di daerah, para gubernur, para wali kota, para bupati, para polisi, para tentara, Kapolri dan Panglima TNI, para anggota DPR RI, DPRD tingkat 1, DPRD tingkat 2, para anggota DPD, para anggota MPR RI, dan para anggota-anggota BNPT, BNPB, BPK, KPK, MA, pengadilan, kejaksaan, para pengacara. Ya Kristus, jaga para pemimpin kami dan para aparat keamanan ini. Jauhkan dari malapetaka, mara bahaya, niat orang jahat dan kuasa kegelapan. Bahkan dukun, paranormal, penasihat spiritual dihalaukan dari para pemimpin kami dan para aparat keamanan kami. Roh rakus, roh serakah, roh korupsi dipatahkan dalam nama Yesus. Bahkan para mafia yang hanya mencari keuntungan di tengah penderitaan dan air mata masyarakat, Tuhan singkirkan dari pusat kekuasaan. Berikan kepada pemimpin-pemimpin kami dan aparat keamanan kami hati yang takut akan Tuhan, hikmat surgawi, sehingga apa saja yang mereka kerjakan dibuat Tuhan berhasil. Indonesia makin hari makin baik, Indonesia makin hari makin maju. Hasil bumi, hasil tambang, hasil laut, hasil hutan, semua baik dalam nama Yesus. NKRI, Undang-Undang Dasar 45, Bhinneka Tunggal Ika, Pancasila tetap terjaga di bangsa kami. Kesehatan masyarakat, pendidikan, ekonomi, pembangunan, keamanan, semua baik dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Hamba-hamba Tuhan di mana-mana tempat, gereja-gereja di mana-mana tempat, Tuhan bela dan Tuhan jaga dalam kemuliaan-Mu. Sehingga meskipun gereja terdiri dari berbagai denominasi, dipersatukan Tuhan sebagai satu tubuh Kristus yang esa. Gerejamu di tempat ini, Gereja Bethel Indonesia Glow Fellowship Center, Tuhan pakai terus.
untuk menegakkan kerajaan Allah dalam kebenaran dan kasih. Dan akhirnya setiap kami yang menerima firman, biarlah sukacita dari sorga terus memenuhi hati kami. Sehingga kami mentuntaskan amanat agung Kristus, pergi beritakan Injil kepada setiap makhluk. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami siap untuk menjadi pelaku-pelaku firman dimanapun Tuhan tempatkan. Yang siap jadi pelaku firman sama-sama kita katakan amin. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Silakan duduk. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Kitalah orang-orang berbahagia itu, karena orang-orang berbahagia adalah orang menerima firman dan mempraktekkannya dalam kehidupannya sehari-hari. Haleluya.